Oke guys, karena aku gabut jadi aku mau masang lagi di genteng. Ini aku pakai pen waffle karena aku nggak punya pen kecil yang buat telur itu. Kita pakai pen besar juga nanti dari nyokap. Ini aku pakai cahaya ilahi untuk mematangkan makanan aku. Nah ini aku cut dulu telurnya. Ini susah-susah gampang sih sebenarnya ngopreknya, karena habis itu putih telurnya jatuh gitu. Nah 1, 2, 3 tuh kan tuh. Nah udah, karena aku takut berabe jadi aku kananin aja dikit. Nah terus jeng lihat hasilnya. Wah, boom, putih telurnya nggak terlalu matang sih tapi oke lah. Dan kuning telurnya juga nggak matang tapi oke lah. Nah terus udah aku bawa ke bawah tuh kan. Aku coba untuk membuka dia, mengeluarkan dia dan mencoba dia apakah dia seenak dan se-crunchy yang biasanya di pen dengan menggunakan api. Dan aku makan, ternyata makan boba secrunchy gak pakai mahal, bikin sendiri aja guys, cuman butuh 3 bahan aja. Pertama, nutria coklat, tepung kanji, sama air panas, itu tok dan udah jadi boba kenyal banget. Wow, ini cara bikinnya guys. Nih, terus kita bulet-buletin, jangan lupa dibalut sama tepung kanji lagi nih biar gak lancar. Terus kita rebus di air yang hangat, masak sampai matang. Nanti kalau udah matang dia bakalan ngapung gitu. Nih, kalau udah ditirisin, tuh kenyal-kenyal. Tutorial cara membuat brownies tanpa mixer dan juga oven, cek. Jadi guys, kembali lagi dengan Neng Aura. Kali ini tutorial Neng Aura itu sangat amat bersahabat guys. Kenapa tuh? Karena nggak menggunakan oven dan juga mixer. Ya kalian butuhin 2 butir telur, 2 sendok makan gula. Habis itu kamu kocok-kocok sampai mengembang. Habis itu kamu tambahin 2 sendok makan tepung terigu. Dia paling penting dan yang paling bikin enak itu coklat toast 2 saset guys. Kalau misalnya kalian pakai coklat toast ini, kalian tuh gak usah nambahin apa-apa lagi. Pokoknya udah enak banget deh. Kalau udah kayak gitu kamu aduk-aduk semuanya sampai rata. Terus kalau misalnya udah rata, kamu tambahin minyak sayur 2 sendok makan aja. Terus kamu aduk-aduk lagi sampai semuanya rata. Siapin tempatnya kamu olesin juga pakai minyak. Atau kalau misalnya mau pakai mentega juga boleh. Terus habis itu kamu kukus sama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kamu coba tusuk aja di tengahnya. Kalau misalnya tengahnya udah matang, berarti itu udah boleh dibalik kayak gini guys. Dan jadi deh, kalau udah jadi kayak gini aku tambahin gula halus biar cantik. Dan ini tuh bener-bener fluffy dan juga lembut banget woy. Dan nyangka banget ini resep simple tapi enak banget. Langsung aja kita makan. Wonder Woman. churros meal time. Kita masak sekarang, oke? Masukin air secangkir besar. Mentega kira-kira 2 sendok makan, masukin 2 sendok makan. 1 lagi. Kalau udah meluduk-meluduk, moncokan. Nah, masukin deh. Tepungnya jangan lupa masukinnya dikit-dikit aja, terus kalian sambil diuduk gitu sampai adonannya ngentol gitu guys. Kalau udah begini, tambahin milk 1 saset. Terus kalian aduk kayak gini sampai rata. Lihatin guys. Kalau udah kalian dimin dulu sampai adem, masukin 1 telur. Aduk lagi. Oh, ada yang lembek nih, tapi bukan squishy. Goreng jangan sampai gosong. Ada yang goyang kuy, tapi bukan biduan. Jadi dong, kita cobain kuy. Waduh, sampai rela keliling pasar gara-gara nyari makanan ini nih. Tadi nyari-nyari agak susah. Akhirnya aku ke pasar modern BSD, terus ketemu ini namanya Toko Rega. Buat yang belum tahu, ini tuh kayak nugget ayam, tapi dia tuh kriuk-kriuk. Namanya tuh Kanzler Chicken Nugget. Aku nggak tahu ini kalau di tempat kalian gimana. Tadi aku udah sempet ke Alfamart sama Indomart, tapi stoknya nggak banyak. Dan aku lagi butuh agak banyak, soalnya kayak ada acara gitu. Kata mbaknya dia mencepat habis guys, pantesan aja. Aku mau ke acaranya, tapi aku mau kasih lihat ke kalian dulu ini seenak apa. Ini gampang banget, tinggal kita tenggelamkan aja di minyak yang panas. Dan aku biasanya ditambahin kayak bumbu tambahan atau bubuk cabai gitu. Masukin ke lunchbox terus kayak diaduk-aduk aja. Kalian lihat deh, dia tuh kayak ada gelembung-gelembung kecil gitu loh. Itu tuh kriuk-kriuk. Tuh kan guys, ini nugget ayam enak banget. Kriuk-kriuknya itu loh bikin ketagihan. Cara praktis bikin kue bolu tanpa oven. Beli 1 roll Oreo yang panjang cuma 5.000, terus tambahin susu kotak yang kecil aja paling 3.000, blender semua jadi satu sampai halus. Nah, udah halus kayak gini, lalu cetak di mangkok kecil-kecil. Kasih coklat Cadbury batangan atau Silver Queen, beli aja yang kecil yang murah. Terus lapisin lagi dengan adonan Oreonya. Kukus sekitar 15 menit. Jangan lupa ditutupin kain ya. Nah, udah mateng kan? Terus dituang. Kita lihat. Wow, coklatnya meleleh. Mantap banget loh, ini rasanya enak banget. Ada Sprite, bosan diminum, kita bikin semangka aja. Dadah, bahannya gampang kok. Dan tentunya anti gagal. Pertama kita pecahin 2 butir telur, masukin gula, tepung terigu, vanila, lalu kita masukin Sprite-nya. Mixer dengan kecepatan tinggi 5 menit. Kalau udah rata kita masukin TBM, mixer lagi kurang lebih 10 menit ya sampai dia mengembang. Tuh, cakep kan? Jadi warna putih gitu. Terus adonannya aku pisahin sebagian karena aku mau kasih perasa mocha. Nanti baru kita bikin semangkanya ya. Nah, cetakannya dialasin yang kertas kuenya gitu. Terus aku masukin adonan putih, baru yang mocha. Timpanya asal aja ya, asal mokanya dikit aja di tengah. Nah, sekarang kita mau bikin yang semangka. Ambil adonannya dikit aja, dikasih pasta pandan sama 1 lagi warna pink. Terus kita masukin plastik yang hijau sama yang putih aja ya. Nah, caranya gini, kita masukin yang pinknya, terus putihnya taruh di tengah tapi nggak full, sisanya ditimpa sama hijau sampai full. Ntar kalian lihat hasilnya bakal jadi kayak semangka loh. Ini kukusannya udah aku panasin dengan api besar, abis itu dimasukin kukus sama 15 menit dan pas dibuka tada, cantik banget kan, makan dengan sempurna. Ini yang semangka. Ini bolu kukus kesukaan aku, lembut banget, nggak nempel gigi, manisnya juga pas, resepnya 3 gagal, boleh dicoba. Makan semuanya. Harus berubah. I want to be a fuckboy. 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 Ku harus percaya, ku yakin pasti bisa taklukkan wanita, permainkan hatinya. I want to be a fuckboy. I want to be a fuckboy. I want to be a
Siapin roti, kalian giling. Kalau udah siapin sosis dan mozzarella. Sosisnya dibagi dua, mozzarella dipotong kotak-kotak. Kalau udah kalian tusuk sosis, mozzarella lalu sosis lagi. Digulung ke rotinya. Siapin telur, kasih garam sedikit dikocok. Tepung roti, balurin ke telur, lalu ke tepung roti. Kalau udah digoreng di api kecil. Jangan lupa dibalik. Kalau udah kayak gini, kalian bisa tirisin. Kalian bisa kasih saus sambal atau mayonnaise sesuka hati kalian. Selamat mencoba. Ini aku buat Milo dinosaur. Pertama kalian bikin aja Milo kayak biasa. Kalau kurang manis kalian bisa tambahin gula. Kalau kurang manis lagi tinggal ngaca aja. Oke, itu basi banget. Kalau udah pindahin ke wadah yang kalian mau buat Milo dinosaurnya. Terus kalian masukin es yang banyak. Terus kalian kasih susu sampai penuh gini. Terus kalian tinggal kasih bubuk Milo di atasnya. Udah jadi deh Milo dinosaurnya. Baru sekarang masak mie tapi pakai stopwatch. Jadi niat banget gara-gara lagi rame video yang kalau masak mie yang enak tuh ternyata 1 menit 45 detik doang. Jadi penasaran doang, aku mau buktiin. Oke, start masukin mie-nya. Ingat perlukan mie-nya nggak boleh dibuang, nanti mereka sirik nggak ikut dimasak. Dan nunggu rebus telur itu sebelahnya alat ukur biar matangnya pas. Aku lagi pengen yang setengah matang. Terus potong-potong sawi deh, masukinnya di akhir-akhir aja. Oke, asli tinggal 10 detik lagi, deg-degan banget ini nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Nah, ini dia 1 menit 45 detik langsung angkat terus tuang ke mangkok. Jangan lupa perlukan cabai rawit tuh kan, telurnya pas setengah matang. Aduk-aduk dulu guys, ini the moment of truth, beneran lebih enak apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya duluan kita lahap baru disusul sama kuahnya. Oh, ternyata tekstur mie-nya guys enakan kayak gini. Kenyalnya pas dan nggak kelembekan. Kenapa baru pada bilang sekarang sih yang bener tuh masaknya kayak gini? Tapi guys, ini kan aku super merasa ayam bawang ya. Jadi kuahnya tuh emang khas, lebih gurih dan enak gitu. Yang di rumah cobain deh, asli nggak bakal nyesel. Bikin es krim dari biskuit tanpa mixer? Bisa nggak ya? Yuk kita coba buat aja. Berangkat. Masukkan 1 bungkus biskuit susu ke dalam chopper. Bisa pakai blender juga ya. Tuang susu sebanyak 200 ml. Tambahkan 1 saset kental manis. Bisa pakai rasa coklat atau vanila sesuai selera kamu. 1 bungkus Milo dimasukkan juga. Proses sebentar hingga semua tercampur rata. Masukkan adonan biskuit ini ke dalam wadah. Masukkan dalam freezer kurang lebih selama 3 jam. Setelah 3 jam, keluarkan adonan tadi, lalu serut dengan sendok. Masukkan ke dalam chopper lagi, proses sebentar. Taruh freezer lagi kurang lebih selama 5-8 jam. Alhamdulillah, es krim dari biskuit sudah jadi. Selamat mencoba. Teman-teman semuanya lagi diet maafin banget karena yang kali ini tuh harus banget kasih tau cara buat wild crab ini. Itu tanpa oven dan juga tanpa mixer dan cara buatnya tuh gampang banget guys. Yang kalian butuhin itu 10 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan maizena, 1 sendok makan gula, tambahin garam sedikit aja, lalu tambahin margarin 1 sendok makan, terus tambahin susu hangat 200 ml. Lalu kamu aduk-aduk dan di sini aku pakai cocoa powder karena aku memang pengennya rasa coklat gitu. Jangan lupa masukin 1 telur dan juga gula halus 3 sendok makan. Lalu kamu kocok-kocok, kayak gitu kamu saring deh. Biasanya yang tuh bikin jajanan pinggiran, tapi kali ini yang pengen bikin sesuatu yang sangat amat eksklusif. Nah, kalau misalkan udah kamu taruh adonannya itu di panci yang kayak gini, maksudnya di teflon yang anti panas, terus maksudnya anti panas, anti lengket. Terus ini aku pakai bubuk krim instan. Tinggal ditambahin air dingin aja, kita kocok-kocok kayak gini, terus nanti dia langsung jadi krim kayak gini deh. Kalau misalkan udah jadi krim, kamu taruh deh di sini. Kasih krimnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu tipis. Kalau bisa merata semuanya. Dan ini aku juga tambahin oreo, terus aku tambahin cocoa powder di atasnya sama gula halus biar cantik aja sih. Ini dia best partnya kita tuangin saus coklat. Ini enak banget dan cantik banget kayak estetik banget gitu. Enak sekali. Terus pas kemarin fountain aku simpan buat level coklat. Dan ini cuma 2 bahan aja loh. Kita masukkan aja bentar, susu kental manisnya. Terus kita masukin api dan masukin cocoa powdernya. Oh iya, masukinnya perlahan aja guys. Tinggal kita aduk-aduk aja sampai rata. Kalau udah sekarang tinggal kita masukin ke tempat yang udah pakai cling wrap. Kita masukin kulkas sama 2-3 jam. Dan sekarang tinggal kita potong. Di sini aku buka potong-potong guys. Karena itu ternyata gampang banget buatnya. Fiksi pokoknya kalian harus cobain. Karena banyak banget yang komen, Kak, kok kalau bikin makanan tuh ribet banget sih? Nah, jadi hari ini gue bakal bikin sarapan yang ribet. Jadi pertama rotinya tuh dicetak bulat gitu, terus dilipet-lipet biar bisa berdiri kayak mangkok gitu. Nah, habis itu dikeringin rotinya, bisa pakai oven, air fryer, apa aja bebas. Nah, tunggu sampai kering, kalau udah kering terus diangkat. Hati-hati panas. Tuh, panas, hati-hati. Nah, taruh di piring. Ulang nih yang bagus. Nah, habis itu olesin selai coklat di rotinya biar apa ya? Biar enak aja. Terus nah, jadinya tuh rotinya garing gitu. Terus kalau udah nanti taruh sereal di dalamnya, bebas sereal apa aja. Terus terakhir tinggal tuangin susu deh. Jadi roti coklat serealnya. Seneng banget hari ini kita masak enak, cuma 15.000, cuma pakai 3 bahan, bikinnya cuma 5 menit aja. Pertama, kita beli dulu bahan utamanya, sekalian aja kita bolong yang banyak. Kakak-kakaknya sampai bingung nih, kenapa aku beli sosis banyak banget. Pas aku tanya, taunya mereka belum pernah nyobain sosis ini. Karena langsung bisa dimakan, aku bujukin aja mereka buat nyobain, tuh kan, doyan kan. Nah, ini resepnya, kalian di rumah pasti punya mie instan kuah kan, rebus aja, terus sisihkan, buang airnya. Udah gitu, panaskan susu putih, dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus masukin yang kayak doang bumbunya. Nah, ini favorit aku, sosis Kaiser. Kita potong-potong aja, ini aku pakai yang hot, jadi dia udah ada kayak sausnya gitu guys, masak bentar, karena sebenarnya sosisnya juga udah matang. Jadi deh, serius ini cepet banget dan wanginya, enak banget. Kuahnya jangan banyak-banyak ya, jadi ini mirip kayak spaghetti carbonara gitu. Kalau di total per orang cuma ngabisin 15.000, rasanya udah kayak makan di restoran. Serius guys, ini enak banget, kalian harus nyobain. Kami samar berbagi resep telur bakar kapsul telur yang ditelurin set. Rekam ketemukan 20 telur, kalau mau setengah sendok lengket, setengah sendok lengket, gitu. Kocok, tuangkan ke dalam teflon panas anti lengket dan potong. Celupkannya cemplungkan 1 butir telur, beri sedikit garam dan kocok. Cemplungkan ke dalam telur kocok, aduk-aduk. Gulung ke tepung crispy, cemplungkan ke telur lagi dan gulung ke tepung roti. Setelah itu digoreng dan jadikan telur bakar kapsul telur yang ditelurin set. Ini enak banget, kasian banget buat kalian yang alergi telur tidak bisa merasakan makanan seenak ini. Mau bikin es cincang hijau, mari kita petik dulu daunnya. Jadi emang selama ini aku bikin sendiri karena papaku punya pohonnya. Nah ini dia daunnya. Kalau udah dicuci bersih 3 kali, pakai air bersih juga. Nah ini papaku nambahin sekantong karena dia kurang. Terus diguntingin kecil-kecil. Aku siram air hangat lalu dibejek-bejek. Nah ini aku nambahin air lagi. Pokoknya sampai konsistensinya seperti ini warnanya. Kalian bejek sampai daunnya kayak gini, kayak udah layu terus hilang-hilang gitu. Terus kalian peres deh.
Abis itu disaring biar sisa-sisa daunnya tuh nggak ikut masuk. Aku taruh di loyang bulat, abis itu didinginin dari kulkas. Sambil nunggu aku bikin air gula pandan. Nah, sampai dia udah cair seperti itu. Nah, ini aku keluarin dari dia kayak jelly gitu dan dia nggak bau daun mentah sama sekali. Aku taruh di gelas sama es, terus aku tuang gulanya. Ini enak dan seger banget. Dulu aku suka beli gitu, cuma sekarang aku udah punya pohonnya. Terus kalian bisa kasih gula aren sama santan juga, cuman aku nggak pakai santan. Mau bikin cemilan, kalian siapin es krim, boleh pakai sirup aja sama roti tawar. Terus ditumbuk gitu, dicetak pakai gelas yang agak gede. Kalau ada yang belum gitu dipencet aja, rapetin gitu, terus kalian bungkus di aluminium foil. Semuanya kalau udah di freezer, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kalau disiapin minyak yang udah panas, apinya gede, langsung cemplungin. Kalau udah cantik itu langsung angkat aja. Kalian bisa kasih topping dan denger ini suaranya garing banget. Wow, tuh dulu aku sering beli saat masih ada yang jual, pokoknya itu enak banget. Sangat simpel, tapi aku gak suka karena rotinya jadi crispy. Kakak coba bikin masalah, karena bikin masalah apa ya, pakai kaleng. Nah, di sini aku pakai mana yang sama ada keju, yang kedua ada susu, dan yang ketiga ada tepung tapioka. Guys, kita masuk ke papan nanti guys. Kita masukkan keju, lalu masukkan tepung tapioka. Lalu yang terakhir aku masukkan susu. Oh jangan lupa guys, ini susu murni ya, susu sapi, susu full cream. Oke guys, kita aduk guys, aduk sampai rata. Nah guys, kita langsung masak aja guys. Jangan lupa pakai api kecil ya guys. Guys, langsung aduk aja sampai tangan kita tebal. Kalau bisa sampai tangan kita patah nih, ada patahnya. Kok garing deh. Jadi dong, masih jangan banyak deh, benar. Nah guys, aku langsung pindah ke wadah ya guys. Nah guys, kalau udah jangan lupa masukkan ke dalam kulkas, biarkan seharian. Habis makan jeruk, jangan buang kulitnya, bisa jadi cemilan alias pembiasan kulit. Coba bikin kulit jeruk ini sampai 2 menit, lalu dicuci bersih pakai air yang banyak, atau rendam dengan air garam bentar, lalu rebus dengan air sampai rendam semua. Kasih gula, kalau buat sih suka asin jadi gua tambahkan garam sedikit. Rebus hingga air surut ya, lalu tiriskan, diamkan dulu sampai agak keringan dan kalau mau simpan lama, wajib sampai kering banget, lalu dicampur dengan gula. Kalau suka asin boleh tambah garam lagi, atau kalau lu suka pedas campur aja sama bawang cabai. Dikotak-kotak ya. Nah udah jadi nih, karena nggak pakai pengawet, jadi nggak tahan lama ya. Tapi kalau mau lebih tahan, tinggal simpan di kulkas. Rasanya enak manis-manis itu, coba. Sekarang banyak banget ya video Baba yang makan itu daging babi kriuk-kriuk kan kulitnya. Berhubung kita nggak bisa makan babi, jadi Baba punya resep untuk supaya kulit ayam bisa segarin kulit babi guys. Caranya kita pakai kitchen rack kayak gini ya di atas pan, supaya ada airflow udaranya. Ayamnya digaramin doang cukup, terus dipanggang. Nah ini triknya guys, suhunya itu agak tinggi ya, 235 derajat Celcius kurang lebih, dan kurang lebih waktunya 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak di Indomie, kita pakai mie sedap aja ya. Rebusnya minyak biasa. Ya, ini udah. Tirisin panci, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, terus oraka bikin, sosis, kecap manis, saus sambal. Masukin bumbu Indominya. Mie sedap maksudnya guys. Masukin yang tadi direbus itu. Kalau udah nyampur rata, tinggal angkat aja. Sumpah ini tuh udah kayak beli di warkop gitu. Coba ya lu hitungin layernya ada berapa. Ayo, pernah makan kue ini nggak kalian? Cowok gue tuh demen banget sama ini, cuman gue dari dulu nggak pernah bikin soalnya malas banget kan. Tapi berhubung dia ulang tahun, jadi gue bikinin aja lah. Sebenarnya caranya tuh gampang, cuma makan waktu aja. Ini gue ikutin resepnya Hidamari Cooking di YouTube, recommended banget sih. Tuh bahannya tuh cuma telur, mentega, gula, susu, terigu. Udah gampang kan? Campur semua, saring lagi biar nggak gumpal, terus diemin di kulkas selama sejam. Sekarang kita tinggal bikin satu-satu tuh sampai tua. Minyak dikit aja, tuang, diemin, terus kalian balik. Gampang sih, cuma ini step yang paling bikin gue mager sebenarnya. Tuh gue total jadi 12 clips. Pinggirannya gue rapiin biar bagus aja, tapi opsional kan. Terus sekarang kita bikin krimnya, pakai gula sama vanilla essence aja. Terus kalau misalnya udah selesai, udah jadi semuanya, tuh kita tinggal susun deh. Nih gue juga selipin pisang di beberapa layernya ya. Terus maafin skill gue yang ampas ya, soalnya terakhir gue hias kue itu waktu SD. BTW ini gue sengaja pilih rasa vanilla karena cowok gue dari kemarin komplain dulu lagi gak suka coklat. Cuman endingnya jadi kurang mantep rasanya. Cuman teksturnya menurut gue udah perfect banget sih, soft banget. Gue saranin dikasih krim coklat biar gak boring. Tuh kalian denger ya review cowok gue kayak apa. Enak banget atau enak aja? Aja. Sampai banget. Gak akan aku bikin lagi. Jadi waktu ini kan aku sempat buat bola ubi kopong. Ternyata nenekku suka, dan dari waktu ini juga aku diuber-uber suruh bikin bola ubi lagi. Sekarang kita bikin lagi tapi pakai ubi ungu. Pertama cuci ubinya, terus dikukus. Nah kalau udah matang kan halusin ubinya. Warna ungunya cantik kali kayak aku, ups, nggak canda. Nah kalau udah halus kan tambahin 7 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung maizena, baking powder. Habis itu kan campur semuanya, tambahin 4 sendok makan gula pasir, sama garam secukupnya. Kalian campur ya sampai kalis kayak gini. Habis itu dibentukin bulat-bulat. Tahu kok bentuknya kacau. Terus kalian goreng bola ubinya di minyak yang panas. Kalau udah matang luarnya itu kan tekan-tekan kayak gini biar ubinya kopong. Jadi deh bola ubi kopongnya, semoga kopong. Dan ternyata kopong dong, gila aku seneng banget. Dan yang pasti ini enak banget. Kami nasional berbagi tutorial cara membuat telur yang kemarin 3 gagal cek. Pecahkan dan cemplungkan 1 butir telur. Tambahkan 2 sendok makan air dan garam. Dan segala nggak disebutkan karena itu rahasianya. Oke, aku cuma pakai air dan telur. Pastikan adonannya sudah cair seperti ini. Kakek, telurnya nggak menempel. Caranya tuangkan ke dalam minyak panas dengan jarak 30 cm. Lalu ambil tusuk dan dorong di arah tengah dan gulung dan jadilah telur gulung ala kami ASMR. Bagikan video ini semoga bermanfaat. Here's to the girls that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that are daylight. For the ones that we lost along the way. Cause the drinks bring back all the memories.
Memories bring back you. You make mistakes, but me can't make none. You want be a gallus, but you can't take one miss me. And you can't take this, so you prefer take a terrorist trip. Yeah, walk a day, me can't sleep at night. Me can't walk away, me can't live my life. Want take me, you can't give, cause you want give, what you can't take. Leave you to time. Everybody hurts sometimes. Hai guys, hari ini aku mau buat tahu bulat, tapi bukan tahu bulat kopong, tapi ini cemilan favorit banget. Jadi tahunya udah potong-potong kecil, terus aku mau peresnya pakai kain. Pokoknya sampai kayak tahunya udah kering gitu, terus aku taruh di wadah lagi. Mau kasih bumbu, penyedap, garam, lada, terus bawang putih, cincang, terus aku ulengin terus sampai halus. Terus aku kasih kuning telur, sama sedikit baking soda. Aku kucek-kucek lagi, terus habis itu aku bulatin biar udah halus. Bulutnya rata semua. Kalau aku kulkasin, kurang lebih 3 jam, aku kulkasinnya agak lama. Karena aku tinggal seharian masak dulu. Nah ini goreng pakai api kecil banget. Tapi aku sambil dioseng-oseng terus, jadi biar dia matangnya rata. Kalau tirisin, aku kasih bubuk cabai. Ini bener-bener enak banget, luarnya garing, dalamnya lembut. Bikin puding roti cuma 10 menit. Ayo guys, yang bener-bener udah kangen banget sama Kedai Awet. Kali ini Kedai Awet buka kembali. Kedai Awet tuh kan bikin puding roti yang caranya gampang banget, cuma 10 menit aja. Yang pertama kalian siapin 3 lembar roti tawar, habis itu kalian sobek-sobek masukin ke dalam blender. Lalu masukin 4 saset coklatos, 35 gram gula, 1 saset agar-agar bening, lalu kamu tambahin garam dikit aja. Tambahan yang 750 ml, langsung kita blender. Mulai sampai semuanya menjadi satu, terus lalu kita taruh di panci. Terus habis itu kalian kocok-kocok kayak gini sambil api sedang. Lalu kalian masukin 2 butir kuning telur. Caranya kayak gini ya guys. Habis itu kalian kocok-kocok lagi sampai dia mendidih. Kalau misalkan udah, langsung taruh di loyang. Jadi tadi itu enak banget. Kalau misalkan ada ulang tahun sih aku bakal bikinin kayak gini lagi sih. Habis itu kita keluarin aja makannya kalau misalkan dia udah jadi. Dimasukin dalam kulkas biar dingin mantap. Habis itu kalian taburin coklat di atasnya. Langsung aja kita potong. Gila ini beneran soft banget. Coklatnya itu beneran mantap banget guys. Rasanya Wonder Woman. Guys, sebenarnya aku punya kebiasaan aneh. Aku tuh suka ngambilin kaca. Hah? Kaca? Beneran kak? Iya, kaca. Gak ada yang bercanda. Ini keripik kaca. Ini enak banget kak. Dan pernah coba? Ini aku kasih tau cara buatnya ya. Pokoknya tepung dicampurin air, terus kasih garam biar dia gurih dan asin. Terus dipanasin pakai api kecil, masak sampai dia mengental. Nah kalau udah aku pakai plastik buat isi sayur gitu, plastik bersih. Aku olesin minyak, terus taruh adonan sedikit, ditutup lagi. Nah tutup atasnya plastiknya juga olesin minyak. Nah kalian giling sampai tipis dan tembus gitu. Kalau nggak ada kalian bisa pakai gelas juga loh. Kalau udah selesai aku taruh di nampan, terus aku lepasin atasnya. Nah lengket kok karena dikasih minyak. Habis itu kita jemur. Kurang lebih 3 jam jangan lebih. Sampai dia agak kaku, belum terlalu garing, kita gunting-gunting. Habis itu baru jemur lagi sampai garing seperti ini. Lama jemurnya sampai garing tuh tergantung matahari kalian ya. Habis itu kalian siapin minyak, terus enak makan aja, terus dioseng-oseng. Jangan kelamaan, kalau kelamaan kayak aku tuh kayak ada putih-putih gitu. Tapi nggak apa-apa, ini tetap enak banget. Ini udah ada rasa asinnya. Ini nggak tajam ya guys, ini crispy banget. Dan dia juga bisa dimasak sama bumbu cabai yang basah loh. Kalian harus coba dulu baru ngerti rasanya, makanannya enak banget. Untuk bola perkenalan jadi mau bikin makanan film ini. Pertama-tama itu daun bawang, lalu itu jatuh kucing cincang aja, terus tambahin sosis, kucing dulu setengah, kucing cincang lagi, terus tambahin telur, cahin, garam, micin, biar asyik, lada, tapi biar sedikit kocok, masih agak terlalu cair, tapi gue udah kehabisan daun bawang, jadi tambahin kimchi deh, gitu, kucing berantem, terus lumpia, 1 sendok, lipat, balik, yep, itu goreng deh, sampai kemasan dan crispy. Bisa diangkat, tiriskan, sebenarnya bisa sama aja kayak biasa. Jadi crispy. Kita cobain deh. Ya, ternyata rasanya agak sedikit asin, tapi masih dapat. Tambahin sambal biar asyik. Oke, bye. Jadi gue baru aja nemu resep donat yang gampang banget. Cuma pakai 3 bahan dan langsung aja gue pergi ke dapur buat bikin donatnya. Yang pertama, masukin ragi ke dalam mangkok lalu ada susu hangatnya. Setelah itu masukin susu sama raginya tadi ke dalam tepung. Lalu aduk adonannya satu, habis itu diamkan selama 2 jam ditutup pakai plastik wrap. Setelah didiamkan, masukkan adonan ke dalam piping bag yang udah ada piping tip-nya. Jangan lupa dikasih minyak biar nggak lengket. Habis itu digoreng deh. Jangan lupa pastiin minyaknya panas ya. Goreng sampai kecoklatan kayak gini. Habis itu angkat, tirisin. Nah sekarang mau bikin glazenya, masukin gula halus ke dalam mentega cair. Habis itu masukin susu cair, vanila, dan aduk rata. Nah ini dia saat yang lumurin ya, pakai glaze-nya. Tinggal dibolak-balik, diangkat, jadi. Selamat mencoba di rumah. Kalian juga bisa pakai topping apapun sesuka kalian. Toys made from my heart before. How no peace when I'm your lover boy. How we so silver and gold. You desire friends and call me lover boy. Don't get like I'm trusting you. Why did you stay away? If we meet at the rendezvous, take me out. Halo guys, mau masak habis ini, maksudnya hari ini mau masak cherry tomato toast with ricotta. Iya, tahu panjang banget sumpah. Yang kalian butuhin tuh roti anak tomat yang kecil, baby tomatoes, ricotta, teflon. Terus lagi nih, gue mau masak. Lo lihat dong, gue cetek-cetek kayak nggak nyala gitu. Terus gue lihat nggak ada gas. Terus gue masak pakai apa? Hah? Terus akhirnya gue ambil panci gue nggak bisa ngomong. Ambil kompor portable, terus habis itu masukin tomat yang udah dicuci, jadi ditutup biar nggak muncrat kemana-mana minyaknya. Potong roti jadi 2. And look at the tomatoes, so beautiful, like a baby tomatoes. Emang. Season them with salt and pepper. Toast your buns. Tomatnya tadi pencet santuy gitu. Kasih ricotta di atas roti, and the tomatoes, and drizzle the juice. The juice is very important. It's very good. Pakai oregano atau basil, and enjoy.
Sumpah ini enak banget, nggak bohong anjir. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Hai guys, hari ini aku bikin udang saus padang. Pertama kalian butuh 2 mie, 2 garlic, 3 bawang merah, kunyit, jahe, cabai merah, sama 1 lawit. Kalau udah kalian halusin, sekarang masukin minyak. Kalau udah agak panas, kalian masukin bumbu yang tadi udah kalian halusin. Kalau udah matang, kalian masukin tomat, daun salam, sama daun bawang. Kalau udah masukin air, kalau udah masukin gula, sama garam. Kalau airnya kurang bisa ditambahin lagi. Tambahin merica juga. Sekarang kalian bisa masukin udangnya. Jangan lupa dicuci dulu guys. Dan sebenarnya udangnya bisa kalian goreng dulu atau kalian rebus bentar. Cuman aku langsung aja ya. Masukin 2 sendok makan saus sama 2 sendok makan saus sambal. Jadi aku tambahin daun jeruk supaya lebih wangi. Jangan salah telur, terus kalian aduk. Terus masukin di sini. Jadi guys. I like a sheep. I like a sheep. Hancurkan, bisa pakai kayu, rolling pin, atau apa saja yang kamu punya. Tuang susu ke dalam teflon, bisa juga kamu pakai panci kecil. Tambahkan tepung maizena, hasilnya akan menjadi sedikit mengental, lalu angkat. Masukkan kopi, gula, dan air ke dalam chopper. Tinggal pencet saja. Jadi deh foam. Masukkan biskuit yang telah dihancurkan tadi. Tuang lapisan kedua yang kita masak tadi. Perlahan saja, awas tumpah. Lapisan paling atas taruh dalgona. Ratakan supaya lebih rapih dan cantik ya. Taburi atasnya dengan coklat bubuk atau bisa juga pakai bubuk kopi supaya lebih menarik. Sudah jadi deh. Siapkan 3 bahan ini. Ada 1 bungkus santan instan, 5 sendok makan gula, air sebanyak 2 gelas. Masak gula bersama air hingga gula larut. Masukkan santan, beri sedikit garam. Masak santan dengan api sedang hingga blebek-blebek. Matikan kompor, angkat deh, diamkan hingga benar-benar dingin. Pindahkan ke wadah, lalu bekukan. Serut pakai sendok hingga ambiar. Saatnya kita meracik. Roti tawar, tape, kolang-kaling, ketan hitam, dan kelapa. Masukkan serutan es di atasnya. Siram dengan sirup mar yang iklannya udah muncul. Aduk-aduk. Kepengen ya, kepengen. Jangan terlalu laju-laju, tahan-tahan tenaga di padu yang santai. Kasih tempo biar tidak santai, sengaja bikin tante sininya tante. Kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo. Kasih slow, kasih slow, kasih slow akan tapi kacau. Kita goyang setik, kasih tulis itu gas. Jangan selalu kasar, nanti kita terkumpul. Alot-alot ikut irama dan gaya. Acara ini kita bikin sesuai. Jadi jangan terlalu aku itu saya. Saat-saat simpan-simpan untuk mengambil itu dia. Kasih slow, kasih slow, dia slow.
masukin kecap 2 putaran. Diaduk lagi. Ini bumbu penyedap rasa ayam, cuci 2 sendok makan. Terus diaduk lagi. Dan yang terakhir, terasinya kita masukin tekan ya ke dalam. Terus kulitnya semuanya langsung kita masukin. Ditekan lagi pakai sendok sampai ke dalam. Rice cooker yang bisa masak nasi goreng itu bukan rice cooker biasa ya. Tinggal dimasukin seperti ini. Tutup. Nih kalian pilih menu nasi goreng, lalu tekan start. Udah deh, tungguin sekitar setengah sampai 1 jam. Antara 48.000, cobain bakmi halal di Tangerang, Jakarta Pusat. Namanya bakmi lele, ada di kecap dan cacu, udah keriting, enak udah sedikit manis. Jangan lupa tambahin bakso goreng, pangsit dan cabai. Ada banyak banget, pedas, kuliah. Hai boy, hari ini Neng mau mukbang. Setiap aku bikin video tuh ada yang komen kayak Kang, aku jarang FYP. Semoga kali ini FYP dan jangan lupa follow aku ya guys, biar gak ketinggalan terus. Nah, hari ini tuh Neng pengen mukbang. Mukbangnya itu pakai alat baru yang udah Neng beli. Ini harganya 100 ribuan loh guys. Oh iya boy, Neng tuh selalu dihujat gara-gara mukbang cuma makan satu samnya. Dan sebenarnya mukbang itu bukan acara makan banyak boy, tapi mukbang itu acara yang dimana kita tuh makan dan disiarkan di sosial media. Ayo kalian baru tahu sekarang atau udah tahu dari dulu? Langsung aja kita cobain. Rasanya seperti Wonder Woman, enak banget, sumpah, coba. Jadi guys, caranya kalian bisa pilih semua makanan yang ada di sini, baik dari daging, mie, jamur, jagung, sayuran. Ya nanti ditimbang guys, minimal 400 gram. Dan ini lantai 2-nya guys. Kebetulan ini lagi pas sama ownernya nih guys. Ini penjelasan dari ownernya ya. 大家好，欢迎大家来麻辣。我们是正宗的中国麻辣香锅，我们的分店在乌拉嘎朗，欢迎大家和朋友们一起来享用我们的麻辣香锅，比较正宗的。还有我们有烧烤，我们也有麻辣烫，你可以和你的朋友一起来这里聚餐，可以举办你的生日会，欢迎大家来品尝，谢谢大家。 Katanya mie instan ini murah tapi isinya banyak. Masa iya? Ini dia mie instan halal ini harganya cuma 2.000 loh, tapi isinya lebih banyak daripada mie instan pada umumnya. Halal ini ada 3 varian rasa, ada mie goreng, kaldu ayam, dan rasa soto loh. Yuk kita rikuk halal ini jadi mie instan sultan. Aku integrasi mie sultan ini dari Gims The Meat Guy dengan menggunakan wagyu MB9 loh. Step pertama kita basting dulu daging wagyunya guys. Nah udah jadi, kita plating dulu guys biar rapi. Nah kita seasoning dikit ya guys. Gimana? Udah menarik belum? Nah agar lebih keren kita tambah onsen egg ya. Gimana? Miku udah jadi sultan belum? Oh ya halal ini bisa dapat di toko terdekat ya. Karena susah banget cari Milo Monilo pedas Korea, jadi aku mau bikin resep sendiri. Ini pakai Milo Monilo, jadi ala-ala Korea gitu. Nah aku mau bikin yang dimakan sama mereka, itu namanya bibimbuksu. Langsung aja kita buat, masukkan gochujang, cuka, gula, kecap asin, dan bawang putih yang dicincang halus. Kemudian kita aduk rata. Habis itu kita siapkan wijen, ini ditumbuk-tumbuk. Lanjut ke mie-nya, ini aku pakai mie dari Lemonilo. Ini warna-warni bukan pewarna ya, dia dari saripati, daun bawang, dan seledri. Terus dari bayam dan dari kunyit. Terus mie Lemonilo ini dipanggang ya, bukan digoreng, jadi air rebusannya tuh lebih jernih. Dan yang penting dia nggak pakai pengawet atau pembuat rasa ya, jadi lebih sehat untuk kita konsumsi. Ini mie-nya aku pakai minyak wijen, terus kasih topping dan kasih saus yang tadi kita buat. Habis itu kasih wijen di atasnya, terus selesai. Super gampang kan? Ini nggak pakai daging tapi beneran enak loh. Kalau misalnya kamu tambahin daging juga boleh ya. Enjoy. I would eat noodles every single day. Dan ternyata kuahnya jadi lembut gini, enak. Fact check me on it, because I would do it. I eat masih panas. Bikin mie kodok Jawa yuk. Belajar resepnya dari video-video kuliner orang. Aku pakai Indomie kari ayam dengan bumbu yang seadanya, bawang merah yang dicincang halus, kol yang dicincang, dan tomat. Aku tambahin seledri biar wangi. Cara masaknya gampang, tinggal tumis bawang merah, tomat, cabai rawit, dan masukkan 2 butir telur ya. Lalu beri sekitar 300 ml air. Nah, kasih kecap sedikit kalau kamu suka manis. Lalu masukin mie dan bumbunya. Masak hingga mie lembut. Nah, kalau aku sih tambahin lagi nih sambal kemasan yang aku dapat dari Anderson. Keren ya? Hasil masakan lakinya Jepang, istrinya Purbalingga. Nah, yuk cara bikinnya gampang banget. Tinggal diiris-iris aja daun bawangnya, lalu potong-potong tomat merah seperti itu. Lalu kita siapin dan atau pecahkan telur. Ini kita mau dadar ya, jadi diaduk-aduk seperti ini aja. Lalu kita dadar seperti ini sampai dengan matang dan dilipat-lipat. Setelah itu, ini telurnya kita potong-potong deh kotak-kotak. Lalu kita panaskan. Ini gue pakai kayak hotpot gitu. Kalau kalian nggak ada hotpot ya boleh aja pakai wajan biasa. Terus masukin tomatnya, ditumis dan dimasukin dari udangnya. Mau udangnya diganti sama ayam ataupun yang lain juga boleh. Ditaburi dengan bubuk cabai sama saus pasta seperti ini. Lalu dikasih dicampur sedikit air secukupnya dan diaduk-aduk. Di sini gue pakai mie-nya jenisnya udon. Jadi udon ini adalah mie dari Jepang. Terus gue kasih di atasnya telur dan ditutup, dimasak sampai dengan matang kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan api kecil aja. Tuh, hasilnya seperti ini nih guys. Enak banget kan? Ini namanya mie udon nyemek, ya kan? Namanya keren banget. Udon dari Jepang, nyemek dari Purbalingga. Nah, ini dah tesnya mah enak banget. Nyemek-nyemek gimana gitu. Gurih-gurih nyoy. Selamat mencoba guys. Ini kayaknya baru satu. Jadi kita bikin masakan ini pertama kita tumis bawang putih, langsung kornet habis
toge terus kita kasih toge telur lalu kita tambah kita bumbun habis itu kita masukin kabinet habis dimasukin kita bumbun semakin kuat kita kasih pati kalau sudah kita masukin ke tengah kita bisa disimpan sini ya habis kita potong jangan lupa kita potong kita tinggi kemana terus kita kayak ini Apakah kalian punya perasaan yang sama? Tengah bulan merasa akhir bulan. Yang penting ada cabai rawit sama mie deh, udah cocok. Nah, yang punya telur jangan lupa dipecahin ya. Aku tahu kamu punya sepasang kan telurnya. Diaduk-aduk, dikocok-kocok hingga menjadi rata kayak gini. Di sini aku pakai sayur biar makin sehat dulu. Kalau minyak aku pakai minyak kayak gini nih, bagus kan tipe minyak? Yang pengen tahu merek minyak komen di bawah dulu ya. Nah, ini wajib banget tuh pakai minyak hujan sama kecap asin cap angsa ini guys. Ini tuh bikin cita rasa jadi kayak makan di restoran Chinese food. Karena akhir bulan makannya sama nasi, biar bisa makan satu keluarga. Tapi biarpun kayak gini menunya, aku auto lahap deh. I will eat noodles every single day for dinner without fail. You can fact check me on it because I will do it. I cannot go a day without noodles. If you open me up, you. Lagi pengen nyobain nih jadi rasa bolanya sih. Terus aku pakein saus krim keju jadi spaghetti dulu. Nah, pertama siapin dulu pastinya Indomie nigatinya, kemudian sosis, lalu rebus Indomie seperti petunjuk ya seperti biasanya. Goreng sosisnya dan siapin bumbunya. Ini memang bumbunya agak lebih pedas ya dari biasanya gitu. Bagi yang pecinta pedas pasti suka deh. Terus kasih pelengkapnya, daging keringnya. Kemudian aku bikin saus kejunya dari mozzarella dengan susu atau krim aja kayak gini, tinggal dimasak sampai mendidih. Kemudian bisa kita campur indominya, sosis, kemudian saus krim kejunya. Pokoknya ini jadinya creamy cheesy, mantap banget. Namanya pasti juga boleh ya. Yuk cobain resepnya. Indomie emang selera orang Indonesia ya. Mau cobain resep Indomie yang mirip-mirip Samyang nih, pakai bubuk cabai yang banyak biar pedas. Nanti airnya ini nggak diminum ya, tapi direbus sampai habis, sampai tiris, benar-benar habis kayak gini. Baru masukin bumbu Indomie nih, lalu diaduk-aduk sampai rata. Nah kan warnanya tuh hitam-hitam mirip Samyang kan? Mungkin Samyang kalau super kali ya. Siapa yang luar coba? Menurut gue sih ini pedasnya busuk, tapi tetap pedesan Samyang sih. Kalau mau lebih pedas mungkin tambahin cabai rawit aja kali ya. Yuk cobain. Memang gak ada lawan lagi minyak nih guys. Jadi kan guys, kemarin aku tengok ada jualan rasa Indomie. Pas balik rumah aku praktekkan langsung. Ternyata rahasianya itu terus minyak jangan kelamaan. Lalu taruh bumbunya semua ya. Jangan setengah-setengah. Ondeh-mandeh kalian lihat tuh telurnya cakep banget kan. Kalau untuk rasanya memang paten lah. Pantas kata orang gini. Kalau enak se-Indonesia. Guys, kita bikin Indomie viral tahun 2016 yuk. Jadi pertama-tama yang kita butuhin itu cabai yang banyak banget, cabai rawit. Kita rebus, terus habis itu kita rebus Indominya. Sambil rebus Indomie, kita tuangin bumbunya. By the way, ini bumbunya ada sausnya loh guys. Karena di setiap daerah di Indonesia tuh udah semuanya ada sausnya. Terus udah kayak gitu, ini kita ulek-ulek sama cabainya di atas cobek. Terus kalau misalkan udah, kita aduk-aduk kayak gini. Ini udah pedas banget dan ini viral banget. Aku taunya dulu dari Aswa. By the way, aku kangen banget sama Karya. Akhirnya aku cobain Indominya dan ternyata bibir aku langsung jontor dong, pedas banget. Terus habis itu aku ngasih ide gitu. Jadi aku pengen nggak bikin krem store gitu. Terus aku taruh semua Indominya dan cabai-cabeannya. Terus udah kayak gitu, tinggal kita lipat-lipat kayak gini. Pokoknya kita bikin jadi kotak gitu deh guys. Harus susah ya guys. Buat perekatnya kalian juga bisa bikin pakai mayones. Dan langsung aja kita buka. Gila ini kayak omurice Jepang gitu. Rasanya seperti bukan Wonder Woman guys, tapi jauh pedas banget. Telah tercipta Indomie varian baru. Ini Indomie laksa nih guys di Indonesia. Nah ini gue langsung aja kasih minyak secukupnya. Lalu bumbu laksa instan dan ditumis-tumis sampai dengan matang dan harum. Lalu dituangin dengan air. Ini gue masukin Indominya. Ini gue pakai Indomie yang kari ayam. Lalu gue kasih udang dan dipotong-potong kol dan dikasih santan instan. Diaduk-aduk rata seperti ini. Lalu kemudian kita taburi kolnya di atasnya ataupun dengan toge dan sawi hijau kalau mau ya. Terus ditaburin dengan bumbu-bumbu Indominya, telur. Lalu udah deh ditutup sebentar dan dimasak sebentar sampai dengan matang seperti ini guys. Enak banget asli, wangi banget. Ini bisa jadi Indomie yang viral. Indomie enak banget guys. Indomie laksa by Fajar Lele. Wah ini dimakan enak banget apalagi di kala hujan. Hangat, ada sedikit pedas dan rempahnya tuh wangi. Tutorial cara membuat Indomie carbonara cek. Sumpah video ini tuh bener-bener ditunjukkan untuk seluruh manusia, seluruh kalangan yang ada di bumi ini. Untuk kalian semua anak kosan, anak rumahan, anak apa aja dah. Kalian harus banget tahu tutorial ini karena ini akan berguna bagi masa depan kalian semua woi. Jadi aku tuh bikin tutorial cara bikin Indomie carbonara. Yang kalian butuhin itu Indomie, topping, toppingnya apa aja? Di sini aku pakai jamur dan juga sosis, bawang putih cincang atau bawang putih bubuk, lalu susu UHT full cream. Sudah kayak gitu ini aku tambahin pakai telur. Jadi ini telur aku kocok-kocok terus habis itu aku taruhin aja ke dalam sini biar makin creamy. Ini cuma so iya aja sih. Terus udah kayak gitu kalian aduk-aduk. Kalau udah diaduk-aduk jangan lupa tambahin bumbu Indominya. Saran aku 3/4 aja karena itu udah asin. Terus kalian aduk-aduk sampai semuanya menyatu menjadi satu. Terus langsung aja kita taruhin Indomie yang tadi, nggak usah pakai keju lagi guys. Gara-gara itu udah asin banget. Terus udah kayak gitu kita aduk-aduk sampai semuanya menjadi satu. Terus udah kayak gitu kita langsung aja taruh di dalam piring. Gila ini beneran enak dan wangi banget woi. Aku tambahin oregano juga biar so iya gitu. Gila ini kalau ditambahin bon cabai enak banget kali ya. Langsung aja kita cobain. Dan rasanya seperti Wonder Woman yang satu yang coba.